Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 3. Saya Ayu Mandasari Dan saya Nur Halimah. Di sini kami akan menyajikan materi tentang psikolinguistik dan perkembangan bahasa anak. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Secara umum, psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Linguistik secara umum dan luas merupakan satu ilmu yang mengkaji bahasa. Pada mulanya, istilah yang digunakan untuk psikolinguistik adalah linguistik psikologi atau psikologi linguistik. Dan ada pula yang menyebutnya sebagai psikologi of language atau psikologi bahasa. Kemudian, sebagai hasil kerjasama yang lebih terarah dan sistematis, lahirlah satu ilmu baru yang kemudian disebut sebagai psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya pada saat berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Menurut Simanjuntak tahun 1987. Aitchison tahun 1984 membatasi psikolinguistik sebagai studi tentang bahasa dan pikiran. Pemerolehan bahasa anak. Care pada 2009 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa, language learning. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah ia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa yang pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Teori-teori pemerolehan bahasa anak. Manusia, dalam hal ini anak, sejak lahir sudah dikaruniai bakat kemampuan berbahasa dengan adanya Language Acquisition Device atau LID atau piranti pemerolehan bahasa. Menurut Samsul pada 2001, pemerolehan bahasa merupakan proses pemahaman dan proses hasil berbahasa pada manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak meliputi keuniversalan bahasa, perkembangan kognitif anak, perkembangan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa pertama. Pada usia 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya yang terdiri dari satu kata yang kadang-kadang tidak jelas tetapi sesungguhnya bermakna banyak. Contohnya, anak mengucapkan kata makan. Maknanya mungkin ingin makan, sudah makan, lapar, atau mungkin makanannya tidak enak, dan sebagainya. Pada perkembangan berikutnya, mungkin anak sudah dapat mengucapkan dua kata. Contoh, mama masak, yang maknanya dapat berarti ibu masak, ibu telah masak, atau ibu akan masak sesuatu. Demikian seterusnya hingga umur 6 tahun, anak telah siap menggunakan bahasanya untuk belajar di sekolah dasar, sekaligus dengan bentuk-bentuk tulisannya. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal itulah yang disebut dengan pemerolehan bahasa anak. Jadi, pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak pada awal kehidupannya tanpa bahasa, kini telah memperoleh satu bahasa. Strategi pemerolehan bahasa. Strategi pertama adalah meniru atau imitasi. Strategi kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik, seperti mimik, gerak, isyarat, suara, dan sebagainya. Strategi ketiga adalah strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi ujaran atau ucapan dengan responsi. Strategi keempat adalah apa yang disebut prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman, gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa.
Hindarkan kekecualian, prinsip khusus seperti kata berajar menjadi belajar. Pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ada juga yang menyamakan istilah bahasa kedua sebagai bahasa asing. Strategi belajar bahasa kedua. Dalam kaitannya dengan proses belajar bahasa kedua, perlu diperhatikan beberapa strategi yang dapat diterapkan. Strategi perencanaan dan belajar positif, strategi aktif, pendekatan aktif dalam tugas belajar, libatkan siswa secara aktif dalam belajar bahasa, bahkan melalui pelajaran yang lain. Strategi formal, perlu ditanamkan kepada siswa bahwa proses belajar bahasa ini formal atau terstruktur, sebab pendidikan yang sedang ditanamkan adalah pendidikan formal, bukan alamiah. Strategi semantik, yakni menambah kosakata siswa dalam berbagai cara. Misalnya permainan, contoh teka-teki. Permainan dapat meningkatkan keberhasilan belajar bahasa. Strategi komunikasi, tidak hanya di kelas, motivasi siswa untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata meskipun tanpa dipantau. Berikan pertanyaan-pertanyaan atau tugas rumah yang memancing mereka bertanya kepada orang lain sehingga strategi ini terpakai. Terdapat perbedaan dalam proses belajar bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses belajar bahasa pertama memiliki ciri-ciri: belajar tidak disengaja, berlangsung sejak lahir, lingkungan keluarga sangat menentukan, motivasi ada karena kebutuhan, banyak waktu untuk mencoba bahasa, banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Pada proses belajar bahasa kedua terdapat ciri-ciri: belajar bahasa disengaja, misalnya karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah, berlangsung setelah pelajar berada di sekolah, lingkungan sekolah sangat menentukan. Motivasi pelajar untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Motivasi itu misalnya ingin memperoleh nilai baik pada waktu ulangan atau ujian. Waktu belajar terbatas, pelajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Disediakan alat bantu belajar, ada orang yang mengorganisasikannya, yakni guru dan sekolah. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak. Menurut Piaget dalam Tarigan tahun 1988, tahap-tahap perkembangan bahasa anak ada 7. Yang pertama, tahap meraban pralinguistik pertama. Pada tahap meraban pertama, selama bulan-bulan awal kehidupan, bayi-bayi menangis, mendekut, mendenguk, menjerit, dan tertawa. Bunyi-bunyian seperti itu dapat ditemui dalam segala bahasa di dunia. Tahap meraban pertama ini dialami oleh anak berusia 0-5 bulan. Tahap meraban kedua. Pada tahap ini, anak mulai aktif. Artinya tidak sepasif sewaktu ia berada pada tahap meraban pertama. Sejak fisik, ia sudah dapat melakukan gerakan-gerakan seperti memegang dan mengangkat benda atau menunjuk. Berkomunikasi dengan mereka mulai mengasihkan karena mereka mulai aktif memulai komunikasi. Yang dapat mereka lakukan pada tahap ini yaitu 5-6 bulan. Dari segi komprehensi, kemampuan bahasa anak semakin baik dan luas. Anak semakin mengerti beberapa makna kata. Misal, nama, diri sendiri atau panggilan ayah dan ibunya. 7-8 bulan. Pada tahap ini, orang tua sudah bisa mengenalkan hal-hal baru bagi anaknya. Artinya, anak sudah bisa mengenal bunyi kata untuk objek yang sering diajarkan dan dikenalkan oleh orang tuanya secara berulang-ulang. Orang dewasa biasanya mulai menggunakan gerakan-gerakan isyarat seperti menunjuk. 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Setelah anak melewati periode mengoceh, anak mulai mencoba mengucapkan segmen-segmen fonetik berupa suku kata, kemudian baru berupa kata. Misal, bunyi bu, kemudian bubu, dan terakhir baru dengan mengucapkan kata ibu. Tahapan yang ketiga yaitu tahap linguistik. Para ahli psikolinguistik membagi tahap ini ke dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama, tahap linguistik 1, tahap kalimat satu kata atau tahap holofrastik. Sejalan dengan perkembangan biologisnya, perkembangan kebahasaan anak mulai meningkat. Pada usia 1-2 tahun, masukan kebahasaan berupa pengetahuan anak tentang kehidupan di sekitarnya semakin banyak. Misal,
Nama-nama keluarga, binatang, mainan, makanan, kendaraan, perabot rumah tangga, jenis-jenis pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tahap linguistik 2, kalimat 2 kata. Tahap linguistik kedua ini biasanya mulai menjelang hari ulang tahun kedua. Kanak-kanak memasuki tahap ini dengan pertama sekali mengucapkan 2 holofrase dalam rangkaian yang cepat, menurut Tarigan tahun 1980. Misal, mama masak, adik minum, papa pergi, atau maksudnya ayah pergi, baju kakak, dan sebagainya. Yang ketiga, tahap linguistik 3, pengembangan tata bahasa. Tahap ini dimulai sekitar usia anak 2,6 tahun. Tetapi ada juga sebagian anak yang memasuki tahap ini ketika memasuki usia 2 tahun. Bahkan ada juga anak yang lambat, yaitu ketika anak berumur 3 tahun. Pada umumnya, pada tahap ini, anak-anak telah mulai menggunakan elemen-elemen tata bahasa yang lebih rumit, seperti pola-pola kalimat sederhana, kata-kata tugas seperti di, ke, dari, ini, itu, dan sebagainya, penjamakan, pengimbuhan, terutama awalan dan akhiran yang mudah dan bentuknya sederhana. Yang keempat, tahap linguistik 4, tata bahasa menjelang dewasa atau pradewasa. Tahap perkembangan bahasa anak yang cepat ini biasanya dialami oleh anak yang sudah berumur antara 4-5 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai menerapkan struktur tata bahasa dan kalimat-kalimat yang agak lebih rumit. Contoh yang pertama, mau nonton sambil makan keripik. Contoh yang kedua, aku di sini, kakak di sana. Yang kelima, tahap linguistik 5, kompetensi penuh. Sekitar usia 5-7 tahun, anak-anak mulai memasuki tahap yang disebut sebagai kompetensi penuh. Berikutnya, anak memasuki usia sekolah dasar. Selama tahap ini, anak-anak dihadapkan pada tugas utama mempelajari bahasa tulis. Hal ini dimungkinkan setelah anak-anak menguasai bahasa lisan. Perkembangan bahasa anak pada tahap usia sekolah dasar ini meningkat dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Kesimpulan, psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya, waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Kerr pada 2009 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pada usia 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya yang terdiri dari satu kata yang kadang-kadang tidak jelas tetapi sesungguhnya bermakna banyak. Contohnya, anak mengucapkan kata makan. Pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Menurut Piaget dan Vygotsky dalam Tarigan 1988, tahap-tahap perkembangan bahasa anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap meraban atau pralinguistik pertama. Yang kedua, tahap meraban kedua. Dan yang ketiga, tahap linguistik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum itu, kita ada pantun nih. Pagi-pagi makan bubur ketan Bareng Pak Desden yang tampan Semoga presentasi kami tidak terlupakan. dan mendapat nilai yang bagusnya kebangetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.